ada pertanyaan? Ahli bisa menjelaskan unsur BAP yang kita bahas ini dasarnya apa? Tadi kan Anda ditanya tidak mengerti, terus apa yang Anda analisis dalam beberapa kali di BAP ini? Itu belum BAP-nya. Tapi Anda setiap ditanya tidak tahu, tidak bisa menjawab, tidak mengerti. Jadi BAP ini ahli analisisnya apa? Ini saya bertanya. Sebentar, biar jelas BAP-nya siapa. BAP-nya ahli yang mulia. BAP atas nama saudara ya. Itu memang seperti itu jawabannya saudara. Silakan dilanjutkan. Pakai mic-nya biar semua dengar. Itu seperti itu jawabannya. Seperti apa? Apa? Anda kan yang menganalisa BAP Setebal ini. Analisa Anda tuh maksudnya apa? Karena dari tadi Anda ditanya, tidak tahu, tidak bisa menjawab. Iya, tidak, itu sudah. Jawaban apa yang Anda inginkan? Ya, sudah jelas sekali. Ahli bisa menjelaskan unsur ya BAP yang setebal ini dasarnya apa? Tadi Anda ditanya tidak menjawab, terus Anda menganalisa ini BAP setebal ini, menganalisanya itu dari mana gitu? Oh, Anda bisa menganalisis tapi tidak ditanya, Anda tidak mengerti, tidak bisa menjawab. Bisa ngasih kesimpulan atau ada ancaman, Jadi BAP ini analisa siapa nih? Saya ini udah ditahan 7 bulan. Ahli juga yang bisa menjebloskan saya ke tahanan. Pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan? Anda itu paham gak sih sama pasal 27B ayat 2 PUNT? Anda paham? Bisa Anda jelaskan? Akademiknya paham menjadi paham. Jadi yang saya itu sudah melihat yang dipertanyakan kepada saya apakah yang setebal itu sudah membeli unsur-unsur yang ada pada pasal 27B ayat 2. Itu yang saya katakan bahwa saya jawab memenuhi. Anda jawab memenuhi, tapi dari tadi Anda dijawab sama orang yang saya tidak tahu, tidak mengerti. Pertanyaan saja, pertanyaan. Dilanjutkan. Baik, terima kasih. Ahli, apa saja unsur pasal yang harus terpenuhi dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE? Mohon dijelaskan. Tadi dari sebelumnya juga sudah saya. Karena saya tidak dengar, Ahli suaranya kecil sekali. Saya tidak dengar. Nah, itu apakah saya harus menanyakan kembali? Ya kalau saudara merasa sudah menjawab, nggak perlu dijawab kan? Sudah saya ingatkan sejak awal kan? Jawabannya apa, Ahli? Saya tidak mendengar karena suara Ahli kecil sekali. Bisa dijelaskan, Ahli, tolong bantu saya. Ahli kan harus netral, sama seperti dia juga harus netral. Kita mencari kebenaran loh, bukan yang ada di data di sini. Tolong, Ahli. Jadi gini ya, ahli itu tidak usah ragu ya. Sejak awal sudah majelis ingatkan. Dijawab yang ditanya saja. Kalau kurang jelas minta diulang, kan begitu ya. Kalau tidak ditanya nggak usah dijawab, itu artinya nggak penting ya. Dijawab tentang keahlian saudara saja, itu sudah jelas ya. Makanya tegas. Dijawab kalau memang itu keahlian saudara, nggak usah dijawab kalau itu di luar keahlian saudara meskipun saudara tahu kan begitu. Silakan lanjutkan pertanyaan. Ya, tolong dijawab, Ahli. Itu ada sekarang belum mendengar. Oke, saya lanjutkan. Setiap orang, salah satu setiap orang yang diminta kalau suaranya jelas, Ahli. Yang tegas, Ahli. dengan sengaja dan tanpa hak, jadi di luar wewenang
mendistribusikan dan atau mentransmisikan, jadi tadi membuat suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik menjadi terdistribusi atau tertransmisikan. Tapi kalau terdistribusi definisinya adalah membalikan ke beberapa pihak, mentransmisikan mengirimkan ke pihak lain, satu pihak yang lain. Kemudian bentuknya itu harus dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, jadi mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Kemudian yang ini atau dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, lalu memaksa orang supaya A memberikan suatu barang yang sebagian atas seluruh yang milik orang tersebut atau milik orang lain, atau B memberi utang. Ini memberi utang baru melakukan utang atau mengabulkan utang. Jujur Bapak ini saya lihat saksi ahli baca. Dakwahnya BADIA ini adalah hukum ahli ini yang sudah diposting sama orang banyak, ya, sudah didistribusikan sama orang banyak. Saya bukan orang pertama, mungkin saya orang yang ke-10 sekian lebih banyaknya. Kalau hanya meriko saja, apapun memenuhi unsur 27B ayat 2, bagaimana menurut Anda? Apakah punya sendiri sembunyi? Jadi yang untuk memenuhi apa saya tandakan kembali, saya bingung juga sebenarnya dengan pertanyaannya, tapi saya tandakan kembali kalau ada informasi tersebut terlepas itu dari dibuka atau sebelumnya, tapi itu dilanjutkan untuk tujuan memaksa orang memberikan suatu barang dengan ancaman pencemaran, itu kenapa menyebutkan pasal 27 ayat 2? Ahli, ini yang dibicarakan ini yang kasusnya Reza Gadis ya, ahli ya. Reza Gadis ini sudah ada video permintaan maaf bahwa dia menjual skincare overclaim. Saya punya videonya, ya. Jadi dia mengakui skincare dia overclaim dan sudah dirilis sama BPOM bahwa skincare dia tidak ada izin BPOM-nya. Ya. Menurut ahli, karena ini bukan rahasia, karena yang memposting terlebih dahulu itu bukan saya. Saya menanyakan, kalau bukan saya orang yang pertama kali yang mendistribusikan, apakah masuk unsur 27B ayat 2? Jadi dalam kasus ini yang saya lihat, kenapa namanya buffer ini, karena ada ancaman pencemaran dengan menunjukkan maksud untuk mempengaruhi. Ancaman menurut ahli apa? Ancaman menurut ahli apa? Ada yang tadi ngancam menurut ahli ITE apa ancaman itu? Yang mana? Yang mana? Kalau dibacakan ahli. Dari tadi ada yang ancaman ahli satu, ahli kedua, semua cuma ngomong pengancaman, pemerasan, itu saja. Ahli harus netral loh. Coba tunjukkan yang mana menurut ahli masuk unsur ITE 27 ayat 2. Nanti tadi dijelaskan oleh ahli-ahli. Masih ada? Masih ada. Menurut saudara ahli, apakah bisa seseorang menceritakan masalah atau pengalaman pribadinya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Tidak. Tidak, tapi saya sebenarnya konteksnya dulu. Baik, selanjutnya. Apabila yang disampaikan adalah sebuah kritik terhadap produk termasuk dalam unsur pencemaran, padahal kritik tersebut didasarkan pada sebuah fakta yang menyatakan bahwa suatu produk kecantikan tidak memiliki izin BPOM. Bagaimana menurut Anda? Nah, ancaman ada ancaman pencemaran dengan mengancam akan Tidak ada pertanyaan saya ancaman kalau dengarkan ahli.
BPOM. Bagaimana pendapatan ini? Ya, tinggal disampaikan ke BPOM, saya bicara begini. Masih ada pertanyaan? Silakan saudara ahli jelaskan lebih spesifik mengenai unsur ancaman akan membuka rahasia. Ya, dengarkan di mana ada ancamannya ya. Apakah rahasia yang diancam akan dibuka tersebut oleh yang memiliki sifat ilegal di dalamnya? Bisa jawab? Nggak bisa jawab. Coba pakai mic-nya. Direkam pakai mic-nya. Jangan apa? Tidak. Masih ada pertanyaan? Menurut saudara ahli, bahaya yang dapat ditimbulkan dalam sebuah produk, apakah perlu diketahui oleh umum khususnya dalam sosial media? Betul, tapi disampaikan pada pihak yang tepat. Maksudnya apa pihak yang tepat? Misalnya seseorang melakukan kejahatan dalam diri kita, ya kita melaporkan ke polisi, ya kita akan berwenang ke Tapi kan polisi harus ada laporan dulu lagi. Dia tidak akan mau bergerak kalau tidak ada laporan. Begitu juga dengan BPOM. Dan ini masalahnya produk kecantikan yang tidak ada izin BPOM-nya dan produk berbahaya.